Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Ulfa di kelas 12. Seperti di kelas 11, saya akan mengajar mapel akuntansi keuangan dan praktikum akuntansi lembaga. Ya, di pertemuan pertama kita, saya akan membahas mengenai materi pembentukan dana kas kecil. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah kas kecil? Ya, kita langsung saja ya, simak PowerPoint berikut ini untuk lebih lengkapnya. Ya, dana kas kecil atau istilahnya itu petty cash. Apa sih petty cash itu? Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Ya, untuk kompetensi dasarnya dulu ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari mengenai cara menganalisis pembentukan kas kecil. Ya, KD-nya adalah menganalisis pembentukan kas kecil. Itu KD pengetahuannya. Untuk KD keterampilannya melakukan pencatatan kas kecil. Ya. Setelah kalian selesai belajar, diharapkan yang pertama kalian itu mampu menganalisis pembentukan kas kecil metode impress system. Kemudian mampu menganalisis pembentukan kas kecil metode fluctuation system. Dan mampu menyimpulkan pembentukan kas kecil metode impress system dan metode fluctuation system. Kemudian keterampilannya, setelah kalian mempelajari KD ini, diharapkan kalian mampu melakukan pencatatan kas kecil dengan metode impress system dan fluctuation system. Ya, kas kecil atau petty cash. Apa sih kas kecil itu? Kas kecil itu adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek. Ya, sesuai dengan namanya kecil, berarti jumlah uangnya itu kecil atau sedikit. Nah, uangnya ini sengaja disediakan oleh perusahaan ya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, yang tidak ekonomis apabila dibayar dengan menggunakan cek. Misalnya, bayar langganan koran ya. Misalnya saja, bayar langganan koran, pembelian perangko, materai, rekening listrik, telepon, air, dan lain-lain. Ya, misalkan saja ya, kita membeli sebuah perangko. Perangko harganya berapa sih? Perangko harganya ada yang 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Materai harganya berapa? Materai 6.000 ya misalkan. Masa iya kita mau beli materai harganya 6.000 bayarnya pakai cek? Kan nggak mungkin ya, nulis di cek 6.000 nanti dicairkan di bank 6.000. Nah itu kan berarti nggak ekonomis ya, nggak relevan lah. Makanya disediakan sejumlah uang ya, uang kecil ya. Biasanya itu maksimal 1 juta atau ada yang 2 juta. Jadi uangnya itu tunai 1 juta atau 2 juta khusus untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil. Ya tadi misalkan bayar rekening listrik bayarnya 200.000. Masa iya mau pakai cek ya? Kita datang ke itu PPOB, tempat pembayaran listrik, pakainya cek. Atau di tetangga, bayar listrik di tetangga, ada yang buka PPOB. Misalkan ya, kita bayar listriknya di Pak Osak ini kita bayar listrik. Bayar berapa? 200.000. Masa iya kita mau bayar pakai cek? Nanti kan Pak Osaknya susah mencairkan ke banknya. Ya, jadi pakainya kas kecil. Gitu ya, jadi tujuan pembentukan kas kecil itu seperti itu. Kemudian prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama, prosedur pembentukan dana kas kecil. Ketika kas kecil dibentuk, itu ada prosedurnya. Ya, jadi kas kecil itu kan sengaja dibentuk.
Nah, yang terlibat dalam pembentukan dana kas kecil itu antara lain bagian utang, bagian kasa, bagian jurnal dan laporan, bagian pemegang dana kas kecil. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di handout. Nanti kalian baca sendiri handoutnya ya. Kemudian yang kedua, prosedur pengeluaran dana kas kecil. Ya, itu meliputi bagian pemakai kas kecil dan bagian pemegang dana kas kecil. Kemudian prosedur pengisian kembali kas kecil. Jadi kas kecil itu pertama dibentuk, kemudian dipakai atau dikeluarkan. Kemudian nanti setelah itu diisi kembali. Prosedur pengisian kembalinya itu melibatkan bagian pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasa, bagian jurnal, dan buku besar. Selanjutnya, pencatatan mutasi dana kas kecil. Jadi kas kecil itu perlu dilakukan pencatatan. Nah, pencatatannya itu sistemnya ada dua, yaitu dana tetap dan dana tidak tetap. Dana tetap nama lainnya sistem impres. Dana tidak tetap nama lainnya itu adalah sistem fluktuation atau bergerak. Ya, coba dilihat ini perbedaannya di mana. Ya, antara dana tidak tetap dan dana tetap. Perbedaannya itu terletak pada apa itu diperhatikan di layar. Ya. Perbedaannya itu terletak di saat apa? Perbedaannya terletak pada saat terjadi pengeluaran dan pengisian kembali kas kecil. Ya, pada saat pembentukan antara metode dana tetap dan dana tidak tetap itu jurnalnya sama. Kas kecil debit, kreditnya kas. Pada saat pengeluaran sistem dana tetap itu tidak dilakukan pencatatan atau tidak di jurnal. Sedangkan sistem dana tidak tetap atau fluctuation pada saat pengeluaran itu ditulis debitnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya tadi bayar listrik, berarti biaya listrik debit, kreditnya kas kecil. Kemudian pada saat pengisian kembali dana tetap itu jurnalnya adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Misalkan 1 bulan telah mengeluarkan untuk biaya listrik 50.000, berarti biaya listrik 50.000 debit, biaya langganan koran 20.000 debit, kreditnya kas. Jadi semua biaya-biaya yang dikeluarkan diletakkan di debit. Sedangkan metode dana tidak tetap atau fluctuation itu pada saat pengisian kembali kas kecil, debitnya kas kecil, kreditnya kas. Ya. Kemudian pencatatan mutasi dana kas kecil. Ya. Tadi kalau dana tetap untuk penambahannya itu kas kecil debit, kreditnya kas. Kemudian kalau ini nyatanya dana tetap, misalkan kas kecilnya berkurang, itu debitnya kas, kas kecil kredit. Ini ada penyesuaiannya ya, dan jurnal pembalik. Penyesuaian itu kayak koreksi kalau misalnya dana tetap dibuat, dana tidak tetap tidak dibuat jurnal. Ya. Untuk pemahaman lebih lanjutnya, kalian bisa buka handout ya atau modul pembelajaran yang sudah saya sertakan di aplikasi Puskomdik. Nanti silakan dibuka, dipelajari ya. Ya, itu saja pemaparan dari saya mengenai pengelolaan dana kas kecil. Silakan dipelajari di handout, kemudian nanti dikerjakan tugasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.